mutakasiratun, mutakasiratani, mutakasiratun. Jadi mutakasiratun ini adalah isim fa'il untuk mufrad muannats. Artinya adalah banyak. Nah, sekarang kita bahas tentang pembahasan tentang wazan tafa'ala. Jadi tafa'ala ini ya asalnya dia fa'ala. Tafa'ala asalnya fa'ala. Jadi tafa'ala ini adalah 5 huruf. Namanya al-fi'lu al-khumasiyu. Al-fi'lu al-khumasiyu, fi'il yang 5 hurufnya. Atau namanya juga bisa dikatakan dengan al-fi'lu as-sulasiyu al-mazidu bi harfaini. Fi'il sulasi mazid dengan 2 huruf. Karena asalnya 3 huruf, fi'il aslinya, huruf aslinya ditambah dengan 2 huruf. Asalnya fa'ala ditambah dengan huruf tambahan berupa huruf ta dengan alif. Fa'ala tambah ta dengan alif maka tafa'ala. Maka ini takasaro tambahnya adalah ta dengan alif. Asalnya kasuro. Kasuro ditambah dengan ta sama alif maka takasaro. Terkait dengan timbangan tafa'ala ini ada beberapa fungsi. Ada beberapa kegunaannya. Kegunaan pertama tafa'ala ini adalah untuk apa? Untuk menunjukkan musyarakah, adanya persekutuan. Ya, adanya persekutuan antara 2 orang atau 2 kelompok atau lebih. Ya. Umpamanya kita katakan ta'awana ar-rajulani. Ta'awana ar-rajulani. 2 lelaki saling tolong-menolong. 2 lelaki saling tolong-menolong. Dalam Quran ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian semuanya tolong-menolong dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Ini ta'awanu artinya harus adanya saling tolong-menolong. Jangan sampai maunya ditolong tapi nggak mau menolong orang lain. Ini nggak boleh. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan menolong hambanya kalau hamba itu mau menolong hamba yang lain. Jadi dalam Islam diajarkan hendaknya hubungan antara seorang muslim dengan muslim yang lain dengan hubungan yang mutualisme, saling menguntungkan. Tidak maunya diuntungkan orang lain tapi dia nggak mau menguntungkan orang lain. Hidupnya hanya menjadi benalu atau parasit. Ini Islam nggak mengajarkan. Jadi fungsi pertama dari timbangan tafa'ala adalah lil musyarakah, untuk menunjukkan adanya musyarakah, persekutuan, perkongsian, kerjasama. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Untuk menunjukkan adanya pura-pura, Umpamanya kata nama artinya tidur. Nama yanamu nauman, tidur. Kalau ingin kita arti pura-pura tidur, maka dibikin timbangan tafa'ala. Menjadilah dari nama tambah dengan ta sama alif menjadi tanawama. Menjadi tanawama. Maka nama artinya tidur, tanawama artinya pura-pura tidur. Kemudian fungsi ketiga adalah contoh yang lainnya adalah daripada pura-pura ini adalah umpamanya tajahala. Jahula artinya bodoh. Pura-pura bodoh maka dibikin timbangan tafa'ala menjadilah tajahala. Jadi tajahala artinya pura-pura bodoh. Kemudian untuk yang ketiga apa? Tidak untuk musyarakah, tidak untuk yang arti pertama, tidak untuk arti yang kedua. Tidak berserikat, tidak pura-pura, tapi maknanya
apa? Tidak tetap, artinya hanya bisa diketahui dengan kamus. Hanya bisa diketahui dengan kamus. Contohnya mutakasir. Mutakasir artinya apa? Banyak. Artinya banyak, tidak pura-pura banyak, tidak juga apa? Tidak juga berserikat dalam hal banyak. Ya, jadi mutakasir diartikan banyak. Ini terkait dengan faedah daripada timbangan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, selesai ini, maka kita buka forum diskusi terkait dengan pembahasan yang ada di layar. Silakan kalau ada pertanyaan sampaikan. Ustadz, Ya. mutakasirah tuh itu dari mana tafa'alanya Ustadz? Ya, jadi mutakasirah ini timbangan ya. Timbangannya kalau disorong namanya timbangan. Timbangannya adalah tafa'ala. Jadi kita perhatikan tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan mutafa'ilun. Ada kata mutafa'ilun. Nah, Oh ya. mutafa'ilun kalau ditasrifkan lagi mutafa'ilun, mutafa'ilani, mutafa'iluna, mutafa'ilatun. Maka mutakasiratun bentuknya sama persis dengan bunyi mutafa'ilatun. Mutafa'ilatun, mutakasiratun ini adalah isim fa'il untuk mufrad muannas. Berarti kalau dia tafa'alun yang fiilnya berarti takasarun. Nah, kalau fi'il kata kerja nggak ada tanwin. Jadi tafa'ala kalau ini maka takasaro. Oh iya, Masya Allah. Lupa fiil itu tidak ada tanwin ya. Ya. Takasaro. Jadi itu masuk makna yang ketiga hanya diketahui dengan kamus, Ustadz. Iya benar. Jadi yang di kamus apa artinya, Ustadz? Iya. Takasar. Iya, takasar artinya adalah banyak. Memperbanyak gitu kalau fiilnya. Enggak, artinya hanya banyak saja. Tapi bukan fiil banyak. Kalau di bahasa Indonesia bukan pekerjaan itu kan? Oh iya, jadi pengetahuan Indonesia dengan Arab jangan disamakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ya harus kita paham definisi fiil kata kerja. Apa definisinya? Kata kerja dalam bahasa Arab dalam kata bahasa nahwu namanya adalah kullu lafdin. Kullu lafdin yadullu ala husuli amalin fi zamanin hasin. Ini takrif definisi kata kerja dalam bahasa Arab. Apa itu? Adalah kullu lafdin setiap lafaz, setiap kata. Setiap kata yang yadullu ala menunjukkan kepada husuli amalin, terjadinya, tercapainya sebuah pekerjaan. Sebuah kejadian, sebuah fenomena, sebuah peristiwa. Fi zamanin hasin pada waktu yang khusus. Maka dari definisi ini ditarik dua kesimpulan. Kata kerja adalah kapan? Ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama menunjukkan terjadinya pekerjaan, terjadinya peristiwa, terjadinya pekerjaan, peristiwa, fenomena, peristiwa. Kemudian yang kedua apa? Pada waktu yang khusus. Waktu yang khusus ini dibagi tiga dalam bahasa Arab: lampau, lampau atau telah, sekarang, sedang terjadi, atau akan datang, akan terjadi. Maka apa saja kata kerja yang atau lafaz yang memenuhi dua syarat ini sudah bisa dikatakan kata kerja. Maka semacam kata banyak ya, kita katakan dalam bahasa Arab umpama dalam kata kerja ya. Dalam kata kerja banyak umpamanya kasuro al malu, kasuro al malu, telah banyak harta. Telah banyak harta. Kasuro fiil kata kerja. Kenapa? Karena menunjukkan akan tercapainya pekerjaan, itu banyak terjadi.
Ketika seorang di awalnya hartanya dikit, kemudian menjadi banyak, maka peristiwa banyaknya harta adalah kejadian. Telah maka sudah menunjukkan pada waktu khusus. Telah banyak harta. Ini kasur maka kata kerja. Contoh lagi umpama yang mungkin kalau kita pahami dengan bahasa Indonesia agak sulit. Umpama kata zahaba zahaba al-khuznu. Zahaba al-khuznu. Telah pergi kesedihan. Telah pergi ke kesedihan. Di sini zahaba kata kerja. Pelakunya bukan orang, tapi apa? Al-huzn, kesedihan. Kalau di Indonesia kadang pekerjaan identik dengan orang yang melakukan. Arab enggak, apa saja bisa kata kerja. Bisa menjadi pelaku. Jadi di dunia ini, di alam semesta ini, bisa dijadikan statusnya sebagai fa'il. Benda matikan dia atau benda hidup. Berakalkan dia atau tidak berakal. Dia bisa diberikan kata kerja. Jelas kira-kira, saudara Popi? Wadih, Ustaz. Alhamdulillah. Ada yang lain silakan. Saudara Adi Prabowo, ada yang perlu sampaikan? Takmil itu kata kerja ya, Dad? Kenapa? Takmil wakila, takmil mudrik. Yang mana? Yang takmil yang Oh, bukan. Kita belum sampai ke poin 14. Jadi kita nggak membahas poin 14. Jadi yang ini adalah poin 14 lain. Kita hanya bahas buat baris ini. Hanya bahas dari at-tahallul sampai mutakasir. Bawahnya enggak. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan yang poin 14 dan setelahnya, maka disesuaikan dengan temanya nanti. Insya Allah pada minggu depan kita akan bahas poin 14. Insya Allah. Jelas? kalau Ya. mustanban itu sebagai apa, Ustaz? Apa ulangi? Mustaniban apa? Iya. Ini Iya. Jadi mujtaniban kita perhatikan. Iltazim rifqa fil qawli mujtaniban al-kalimat al-jafiyata. Berpegang teguhlah engkau dengan kelembutan, dengan lemah lembut dalam perkataan. Dengan apa? Dengan menjauhi akan perkataan yang kasar. Mujtaniban ini kalau ditinjau daripada nahwu maka sebagai halun. Sebagai halun. Hal, apa itu hal dalam tata bahasa ini? Hal adalah kata yang menerangkan tentang keadaan daripada pemilik keadaan. Hal adalah isim yang mansub yang menerangkan akan keadaan, menerangkan tentang bentuk, ya, terkait dengan yang punya keadaan. Di sini siapa yang punya keadaan? Iltazim fi'il amr. Kata perintah. Siapa yang disuruh? Maka kamu. Siapa kamu? Kamu adalah pencari ilmu. Maka sahibul halnya adalah dhamir anta. Maka di sini kita artikan secara luasnya, berpeganglah terhadap kelemah lembutan dalam perkataan. Kemudian apa? Saraya engkau apa? Dalam keadaan menjauhkan diri daripada perkataan yang kasar.
Kalau kita rubah menjadi bentuk yang sederhana, iltazim ar-rifqa fil qawli wa anta mujtanibun. Jadi kalau kita rubah dengan bahasa yang mudah, wa anta mujtanibun, dan engkau adalah orang yang menjauhkan diri daripada perkataan yang kasar. Jadi mujtanibun sama dengan wa anta mujtanibun. Jelas kira-kira? Hadis Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz, jazakallah. Afwan, ya. Ada yang lagi yang lainnya? Loh, Ustadz, iltazim itu jadi karena kesan pertama sih kayak ada alif lam Ustadz, kayak jadi isim. Padahal itu fi'il ya Ustadz ya? Iya, benar. Kesan pertama. Ya. Jadi Artinya secara tulisan ya, memang alif lam ini seakan-akan bisa isim dia. Seakan-akan bisa isim. Dan memang bisa menjadi isim. Cuman apa? Penulis buku ini, Syekh Abu Zaid, ya, langsung berikan harokat pada mimnya kasroh. Ada kasroh sini kan? Ada ini kasroh nampak ya? nampak Ustadz. Ya, jadi kasroh mim ini maka apa? Secara otomatis menghalangi status kata ini sebagai isim. Jadi isim yang di awal kalau harokat akhirnya adalah kasroh maka dia terhalang daripada status isim. Kenapa demikian? Isim yang di awal secara bahasa, tata bahasa, isim yang di awal harus bentuknya dengan rofa, dengan dhammah. Tiba ini kasrah, maka ini dipastikan bukan isim. Kalau mau dhammah, ada harapan dia isim. Jelas kira-kira? Jelas Ustaz. Ya, alhamdulillah. Jadi arti tadi apa Ustaz? Berlakulah. Iltazim, berpegang teguhlah. Berpegang teguh. Ya. Multazim ya. Iltazim, berpegang teguhlah. Kemudian yang kedua, penghalang daripada ini statusnya adalah isim. Jadi yang pertama adalah mimnya kasroh. Setiap isim yang di awal yang kasroh maka tentu dia keluar daripada apa? Mubtada. Isim yang di awal namanya mubtada. Mubtada harus marfu. Kalau ini dia kasroh maka terhalang dia sebagai isim. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perhatikan lam ini sukun. Lam ini sukun. Padahal setelah lam adalah huruf ta. Ya, Syamsiah ya. Harusnya iya. Ustaz ya. Masya Iya, Allah. di sini sudah jelas. Lamnya lam syamsiyah bukan qamariyah. Maka mohon ya, kalaupun diberikan harokat, lam ini enggak berhak dia dapat harokat. Yang berhak taknya tasdidkan dia. Ya dari sini maka dari sini ada dua tanda ini bukan isim. Jelas ya saudara Kopi ya? Wadih, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi dari sini kita langsung secara otomatis mempelajari kiat-kiat membaca. Kalau seperti ini tanda-tandanya apa berarti harus seperti ini dan yang lain silakan kalau ada pertanyaan mungkin saudari S2 Fergan Gini. Ada? Mungkin dari saudara Adi ya, Prabowo ada lagi? Silakan. Pak, kalau fa'inal khitobah itu isim ina itu. Al-khitabah sahih isim inna. Jadi inna huruf taukid. Al-khitabah ini isim inna wa huwa man'ud al-layna na'at. Kemudian yata'allafu sampai an-nasyidata sebagai fi mahalli raf'in khabar inna. Jadi al-khitab al-layin isim inna jumlah fi'liyah yata'allafu sampai an-nasyidah sebagai khabarnya.
alainu alain apa alaina tadi apa ya? Na'adat. Iya, sahih. Na'at atau sifat. Maka kita artikan tadi yang lembut. Yang lembut, yang halus ya. Kata-kata yang maka dalam nahwunya sebagai sifat. Di sini saudara Popi juga harus jeli, sifat dalam bahasa Arab beda dengan sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia mungkin mengarah kepada karakter ya, Iya. pemarah atau apa, pemurung atau enggak pemurung ya, atau yang lainnya. Kalau dalam bahasa Arab enggak, ya enggak. Yang terpukul bisa sebagai sifat. Pokoknya dia adalah sebagai sifat untuk yang disifati. Contoh sebagai saya berikan contoh-contoh Indonesia ya. Cuman versi Arab ya, bahwanya ar-rajulu al-karim, lelaki yang mulia, ar-rajul al-jahil, lelaki yang bodoh, kemudian al-kabir yang besar, as-saghir yang kecil ya. Apa saja bisa dijadikan sifat dia. As-saghir yang kecil, al-kabir yang besar, al-masyhur yang terkenal, kemudian al-mahin yang terhina, al-zalim yang berbuat zalim, al-madlum yang terzalimi, al-muallim yang mengajar, at-tilmid yang murid. Jadi ini sifat dalam bahasa Arab seperti itu. Jelas saudara-saudari Popi? Al-Arid, ulang Ustaz. Kenapa? Coba boleh diulang lagi Ustaz pelan-pelan. Kayaknya Iya, minggu waktu hari Rabu juga ini ya Ustaz ya. Kalau nggak salah bicara tentang sifat juga ya Ustaz ya. iya. Jadi contoh sederhananya sifat ya, adalah kapan dia sebagai keterangan ya, keterangan yang diberikan keterangan, maka dia adalah sifat. Mau di sini ya. Di sini al-khitabul layyin. Tutur kata yang lembut. Al-kalam, mama al-kalamu asahlu, perkataan yang mudah. Al-kalam ashabu, perkataan yang sulit. Mama al-walad as-salih, anak laki-laki yang saleh. Jadi asal di sini mama alif lam, maka dia naatlah. Ya. Oh, seperti yang kemarin Ustaz yang bilangan ya. Ukhtun wahidun. Wahidun sebagai Ya, ukhtun wahidatun. sifat ya. Iya, wahidatun sifat dia. Ya, Jadi wahidatun. satu sifat. Iya. Masa satu sifat gitu ya saya tanya itu Ustaz ya. Iya. Nah, di sini. Jadi kalau mau kita memahami Arab dengan Indonesia disamakan persis dengan kayak bahasa Indonesia, kayaknya agak sulit ya. Khitobat tadi apa Ustaz? Perkataan. Iya, al-khitab artinya tutur kata, boleh perkataan, seruan. Cuma Ustaz sebagai tadi catatan ya, sebagai catatan yang bisa menjadi naat adalah apa bentuknya? Satu, isim fa'il. Isim fa'il. Dua, isim maf'ul. Tiga, sifat musyabbahah bismil fa'il. Kemudian empat, sighah mubalaghah Yang bismil ketiga apa fa'il. Ustaz? Kenapa? Yang ketiga apa Ustaz? Saya ulangi dari awal, isim fa'il, isim maf'ul, sifatun musyabbahatun bismil fa'ili. Itu nggak ngerti Kemudian itu artinya itu. ya nanti akan ada masanya. Oke Ustaz. Kemudian sighatun mubalaghatun bismil fa'il, kemudian isim tafdil ya. Jadi kapan menggunakan ini maka dia ada harapan bisa menjadi naat. Selainnya maka tidak. Ada lagi yang lain selain yang mau bertanya?
banyak isim berapa macam Ustaz? Ini ada isim fa'il, isim maf'ul, terus ada berapa Ya, macam isim rupanya? kalau isim tinjauannya dari sisi tasrif, ilmu tasrif ya, maka cukup kita melihat contoh tasrif fa'ala. Kita mengetahuinya dengan menggunakan tasrif usul, tasrif pokok. Jadi fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fa'ila yuf'alu. Dari tasrif ini disimpulkan yang isim adalah satu isim masdar, dua isim fa'il, tiga isim maf'ul, empat isim makan, lima isim zaman, enam isim alat. Jadi hanya enam isim.